Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna lil fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh dari salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan majelis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kebaikan di hari ini insyaallah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, kemarin kita 2 pekan yang lalu ya bahas tentang surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat 6 ya, dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan ya. Sebelumnya kita akan mereview bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di situ wal Qur'anil Hakim, Quran yang sangat-sangat mulia dan bijaksana. Innaka laminal mursalin, bagaimana eksistensi Rasulullah sebagai rasul di antara rasul-rasul yang lain. Shiratal mustaqim adalah jalan yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, ya, jalan orang-orang yang diberi nikmat Allah. Ya, kemudian tanzil, Quran itu tanzil, tidak sembarang, tetapi turunnya penuh dengan hikmah dan makna. Litunzira, fungsi Al-Quran ya, fungsi agama ini sebagai peringatan. Qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, yang memang jaraknya sangat jauh antara masyarakat ya jahiliyah zamannya Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Kita akan melanjutkan ayat yang ke-7. Kita akan cepat ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, di sini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan bukti ya, bayinah, bukti. Jadi Al-Quran zaman dulu itu sudah masuk ke dada mereka. Bahkan sebelum ke dada, kepikiran mereka sudah masuk, bahwasanya mereka yakin Al-Quran ini bukan dari manusia. Abu Jahal sebetulnya sadar Al-Quran ini bukan dari manusia. Laqad haqqal, kebenaran ini, agama ini itu bukan dari manusia, dari Allah ya. Bahkan nanti ada satu orang yang bernama Walid Al-Mughirah ya. Siapa? Walid Al-Mughirah. Jadi Walid Al-Mughirah itu dijuluki dengan Wahadul Makkah ya, satu-satunya di Mekah. Maksudnya apa? Dia ini paling kaya, paling kaya. Kalau musiman haji, dia akan memberikan tamu-tamu yang datang ke Mekah itu untuk melakukan tawaf, itu menyembelih 10 ekor unta minimal ya, 1 hari ya. Kalau perharinya berapa hari mereka di situ ya, selama itulah dia menyembelih ekor unta, memberi minum. Dan kemudian di saat Mekah atau Ka'bah ini kena banjir, terdampak banjir ya, sehingga beberapa bangunan roboh, sehingga Walid Al-Mughirah itu donasi paling banyak, Walid Al-Mughirah. Maka Abu Jahal juga khawatir kalau Walid Al-Mughirah itu masuk Islam. Tapi bukan Walidnya, nanti anak-anaknya masuk Islam, seperti Walid bin Walid dan Khalid bin Walid Al-Mughirah itu masuk Islam ya. Tetapi bapaknya ini sebetulnya sudah merasakan Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbus Sama, tapi mereka enggan ya. Maka laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, kebanyakan mereka tuh sudah meyakini ini Al-Quran, karena Al-Quran menantang ya. Fa'tu bi 'ashri suwarin, coba datangkan 10 surat. Fa'tu bi suratin, datangkanlah 1 surat. Tidak usah nyaingin Al-Quran, sama saja seperti Al-Quran, mereka tidak mampu ya. Bahkan ketika itu Walid Al-Mughirah mengumpulkan ya para pemuka Quraisy ya, kemudian bertanya kepada mereka, enaknya kita tuduh apa nih Muhammad ini? Kalau majnun, dia tidak gila,
ditanya nyambung ya. Kalau dia kahin, wa ma huwa biqauli kahin, dukun, kita tahu mantra-mantra yang biasa diucapkan oleh dukun-dukun, bahkan dukun yang terbaik di Arab. Tidak seperti ini. Berarti gila tidak mungkin, dukun juga tidak mungkin, walaupun itu sempat terlontar ya. Atau syair, penyair mungkin ya, tapi syair nggak seperti ini ya. Jadi pernah kita sampaikan, Al-Quran itu mengungguli syair, kata-katanya indah, penuh dengan mukjizat, dan bisa diulangin siapapun yang mau mengulangi, dan mudah dihafal. Ini nggak gampang. Kalau syair orang tertentu yang buatnya juga lama, harus tafakur di lembah-lembah, habis itu sudah jadi, nggak semua orang bisa mengikuti syair tersebut. Tapi Al-Quran semua orang bisa baca, semua orang bisa menghafal, dan semua orang bisa mengulangi. Itu mukjizat Al-Quran, dan kata-katanya lebih indah daripada syair. Nah ini ya, maka nggak mungkin juga penyair ya, dukun nggak mungkin ya, orang gila nggak mungkin, penyair juga nggak mungkin, karena lebih indah dari kata-kata syair. Lalu kemudian Walid Al-Mughirah mengusulkan in hada illa sihrul yuqsar ya, sihr ini adalah sihir nih. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam nanti akan memusuhi kedua orang tuanya yang belum masuk Islam. Itu terbukti di perang Badar ya, anak berperang melawan orang tuanya. Mungkin ini sihir ini, tapi nggak tahu datang dari mana. Ini sihir nih, karena bisa jadi anak ini memisahkan dari keluarganya ya, seseorang istri memisahkan dengan suaminya karena barang ini itu Al-Quran, kebenaran Al-Quran ini, maka dikatakanlah sihir. In hada illa qaulul basar, ini hanya perkataan manusia yang mungkin dia dapat dari manalah itu ya, sihir. Itu Walid Al-Mughirah. Jadi semua seperti Abu Sufyan itu juga sudah tahu ini Al-Quran ya, kata-katanya bagus ya, indah, bukan dari manusia ya. Cuma tadi mereka fahum la yu'minun, mereka tidak mengimaninya. Ini tentang Al-Quran. Dan kemudian kita di ayat 8 dan 9 kita disodorkan gambaran. Al-Quran menggambarkan suatu gambaran yang kita akan lihat gambarannya seperti apa. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Itu seperti orang yang diikat, aglal, di lehernya diikat, terus kemudian tercekik ngadep ke atas, terdangak ke atas. Nah seperti ini ya, tercekik ya. Fahum mukmahun, mereka tidak bisa lepas dan tengadah ngadep ke atas ya, tidak bisa gerak kanan kiri, noleh kanan kiri, orang itu terpaku seperti itu ya. Kemudian waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depannya ada halangan tembok ya, di belakangnya ada halangan tembok, dan di atasnya tertutupi sehingga mereka tidak melihat apapun. Nah, pertama Al-Quran ingin mengabarkan kita ini adalah kondisi orang-orang kafir di hari kiamat, di akhirat nanti ya, di akhirat itu seperti itu, tidak bisa bergerak, terkunci, bahkan wajahnya tengadah ke atas, tidak bisa dia perbuat banyak, bahkan menoleh pun tidak bisa, semua terkurung. Yang kedua, kenapa mereka dapat begitu? Karena di dunia mereka begitu, mereka hanya ngadep ke atas saja, cuek, sombong, tidak peduli dan tidak mau melihat sekitar ya, padahal ilmu Allah meliputi mereka. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatul lil mungkinin. Mungkin kita akan cuek ya dengan ayat-ayat Allah yang dihadirkan. Coba tubuh, bagaimana dengan sempurnanya Allah membuat tubuh, detak jantung yang terus berdetak walaupun kita istirahat. Terus kemudian alam yang bisa ganti malam, bisa. Coba kalau malam terus ya, atau pagi terus. Nah, mereka tidak melihat ayat-ayat Allah. Jadi min baini aidihim sadda, di depannya mereka ayat-ayat Allah, mereka tidak ya, maka mereka akan terkunci di akhirat. Min khalfihim sadda, dan dengan histori mereka cuek juga. Mereka tidak melihat bagaimana ya umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi umatnya Nabi Saleh, Samud, umatnya Nabi Hud ya, umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Mereka tidak melihat dan tidak melajari itu, tidak berpikir tentang itu. Jadi maksudnya apa? Orang yang terkerangkeng nanti, terkurung di dalam akhirat, itu karena mereka tidak membuka hati mereka untuk kebenaran. Maka di sini makna sombong itu dua ya.
batarul haq wa ghamdun nas, ya, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu makna sombong, ya, bukan merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik itu ujub, ya, ujub, ya. Banyak orang lepas dari sifat sombong, tetapi banyak orang masuk ke dalam sifat ujub, ya. Jadi sombong, mereka pada sombong. Orang-orang yang sudah dihadirkan ayat-ayat Allah harusnya zadatuhum imana, ya, harusnya kan itu menambah imannya, tetapi mereka zadatuhum ritsan ila ritsihim, makin apa lagi, ya, makin kotor lagi, makin jadi lagi, ya. Ini perumpamaan orang-orang. Maka surat Yasin ini luar biasa, ya. Di sini kita dilihatkan bagaimana orang-orang yang lalai daripada melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkunci, ya. Maka sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, kita sudah mengingatkan, kita sudah ngasih peringatan, ya, kita sudah ajak, kita sudah, sama saja mereka tidak beriman karena kesombongan mereka itu, ya. Karena nanti berbeda, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang telah mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Karena memang perumpamaan-perumpamaan akhirat itu sering sekali Allah sampaikan gambaran ini. Contoh dalam surat Al-Mulk misalnya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah sama, ya? Jadi nanti ada dua orang di akhirat berjalan, yang satu tegak, sawiyan, tegak, dan dia jalan lurus. Yang satunya yamshi mukibban ala wajhi, jalan tapi kaki di atas, muka terseret. Nah ini, ya, apakah sama kata Allah? Maka tidaklah sama. Yang satu jelas jalannya tegak, dia bisa jalan sempurna. Yang satu demikian. Nah, maka ini introspeksi buat kita semua, bahwasanya apa yang Allah hadirkan di depan kita ini semua harus direnungi, ya. Tidak usah di depan kita, di dalam diri kita ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tangan, jari kok 5, kok tangan ini bisa kuat seperti robot dan bisa lembut, ya. Nah ini, jadi di dalam diri kita ini juga banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang bagus, ya, adalah orang yang ketika disampaikan ayat-ayat Allah dia mengikutinya. Alladzina yattabi'una al-qaula alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Yaitu orang yang ketika mendengar, ya, suatu perkataan Al-Qur'an, maka dia mengikuti, fayattabi'una ahsanah, dan itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, ya. Maka innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Yaitu yang diberi peringatan, yang mereka menerima peringatan adalah orang-orang yang khasyiyar rahman. Mereka mengikuti dan kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajrin karim, pahala yang sangat besar. Karena pada zaman itu asing, Islam itu asing, ya. Innal Islam badal Islam ghariban. Islam itu dimulai dari yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dimulai dari yang asing, nanti akan kembali kepada yang asing juga, ya. Salat rajin di masjid itu asing, ya. Terus kemudian baca Quran pagi-pagi itu asing. Ya, kalau yang nggak asing pagi-pagi berangkat kerja itu nggak asing, ya. Terus apalagi zuhur tengah lagi bekerja dia tetap ingat sholat, itu asing, ya. Tapi yang nggak asing ya mungkin dipakai untuk santai atau ngobrol. Maka dari itu, ya, mereka yang mendengarkan perkataan Al-Quran ini kemudian dia mengikuti, karena innama tunziru man ittaba'a itu mengikuti, mereka mengikuti. Nah, sedangkan orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengikuti. Tapi bukan hanya orang kafir Quraisy saja, terkadang pada zaman ini orang-orang Islam juga kadang ikut-ikutan, ya, terlebih orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu kan apa, ya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ya. Jadi kenapa kamu tidak beriman, ya?
wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum amanu wa idza qila lahum amanu kama amanan nas. Kenapa kamu tidak beriman seperti imannya manusia waktu itu? Kemudian orang-orang munafik mengatakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kamu pingin saya beriman seperti orang-orang bodoh itu? Nah ini ya, tahu maksudnya? Yaitu mereka orang-orang munafik itu bilang gini, ketika dikatakan ke mereka, kenapa kamu tidak beriman seperti manusia yang lain, ya Allah yang mengatakan itu. Terus kemudian mereka menjawab, ya, apakah aku akan beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi ceritanya, sahabat dulu itu orang-orang kaya, kedudukan mereka punya, ya seperti Abu Bakar, Utsman, harta punya. Tapi ketika mengikuti Islam, habis. Ya, hijrah ada, nggak bawa apa-apa, bahkan dicegat di tengah jalan oleh kaum Quraisy. Ya, silahkan kamu pergi ke Madinah, tapi nggak boleh ini membawa perniagaanmu, barang-barang dagangan. Itu kan orang bodoh. Yang tadinya kaya ikuti Rasulullah jadi miskin. Abu Zar kaya ikuti Rasulullah jadi tidak punya apa-apa, tapi di awal saja. Tapi nanti kemudian beberapa tahun di Madinah mereka punya, tapi bedanya bukan dimiliki sendiri tapi untuk umat Islam, ya. Jadi sama-sama punya, hanya berbeda penempatan. Nah, orang-orang munafik, maka di dalam surat Al-Baqarah itu orang Islam, tentang Islam sedikit di awal, orang kafir juga sedikit, tapi orang munafik banyak sekali bahasanya, ya. Yaitu mereka mengatakan, apakah saya beriman amanas sufaha, seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ya nggak bisa lah. Ya saya pinginnya tetap aja, tetap taat, tapi tetap juga punya banyak. Nah, maka dari itu ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya mengikuti, bukan hanya tahu tapi mengikuti. Misalnya perintah Al-Quran begini, ya ikuti. Perintah Rasulullah SAW begini, ikuti, ya, fayattabi'una ahsana. Kalau orang-orang kafir dia masih enggan, ya, bagaimana ya kalau saya Islam itu ngikuti Rasulullah, nanti ngikuti Muhammad nanti seperti apa? Padahal saya sudah tinggi, ya, popularitasnya, sudah kaya. Takut terhina kalau mengikuti, karena Abu Bakar kaya sekali, makanya membebaskan Bilal dan beberapa budak itu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dikatakan orang-orang bodoh, ya. Malam-malam, ya, bisa bertahajud, bisa mendekatkan diri pada Allah. Orang-orang bodoh harusnya bisa istirahat, kan begitu. Nah, itu maksudnya orang bodoh adalah perkataan orang-orang munafik saja. Sebetulnya orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ayat yang luar biasa, ya, penutupan sebelum kisah, ya, nanti ada kisah. Ayat ini berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi segalanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Jadi semua itu tercatat, ya. Kita lagi ngapain, kita pernah ngapain, semua, ya, tercatat. Bahkan tadi orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW itu tercatat, ya. Wa atharahum, ya, para ulama menjelaskan wa atharahum, bahkan jejak-jejak kita itu tercatat, ya. Siapa yang pernah duduk di kursi ini, siapa yang pernah menginjakkan kaki di musola ini, siapa yang pernah azan, siapa yang pernah bersandar di tembok-tembok ini, tercatat. Jejak-jejak kaki kemana kita pergi tercatat, ya. Mungkin diem-diem nggak ada yang tahu, ya, kemudian ketemu siapa misalnya, nah ini tercatat semuanya. Bahkan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab, ya, semua terekam. Bahkan ahsayna itu bukan hanya menghitung-hitung bilangan. Ahsayna itu seperti ngitung kerikil, nih satu, teliti, ya, teliti. Ahsaynahu, Allah Subhanahu Wa Taala merekap dengan teliti apa yang kita kerjakan. Nah ini, ya. Nah kemudian setelah itu, ya, kita diajak menyelami kisah, ya. Ayat selanjutnya kan, ayat ke-13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun, ya. Yaitu wadrib itu kan sebenarnya dzaraba itu memukul, tetapi di dalam Al-Qur'an, ya, dzaraba ini dipakai untuk perumpamaan.
Dharaballahu masala, ya. Innallaha la yastahi ay yadriba masala. Allah tidak malu untuk memperumpamakan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an doroba itu memperumpamakan, ya. Padahal artinya adalah memukul doroba. Maksudnya apa? Dengan perumpamaan ini diharapkan, ya, kita itu terpukul dengan apa yang Allah sampaikan. Yaitu adalah seorang mursalun, utusan. Ya, ini di zaman Nabi Isa alaihi salam, ya. Ada yang mengatakan Allah yang langsung mengutusnya, ada melalui perantara Nabi Isa nanti yang mengabarkannya, ya. Mursalun itu orang yang diutus, ya, kepada ashabul qaryah, kampung, suatu kampung. Ya, id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, jadi mereka diutus, ya, pertama dua orang. Ya, ini di sini disebutkan ada yang mengatakan Sam'un sama Yohana, ya, ada yang mengatakan Saduk, Salum sama Sodik. Nah, ini pertama dua dulu. Dua diutus sebuah kaum, ya. Kaumnya adalah daerah namanya Antikas, ya. Nah, diutuslah, ya, atau Antikas atau Antakia. Diutuslah seorang utusan dakwah ini. Ya, jadi kita habis berbicara Al-Quran, berbicara Rasulullah, kemudian berbicara iman kepada ayat-ayat Allah. Nah, kita disodorkan dengan kisah dakwah seorang Rasul, ya, dua orang dulu. Id arsalna ilaihim itsnaini. Tetapi mereka berdua ini ditolak. Maka fa'azazna bisalisin, tambah satu lagi, ya. Maka nanti ada yang mengatakan tiga ini adalah Sam'un, Yohana dan Bulias. Ada yang mengatakan Sodik, Sotuk dan Shalum. Ini tidak terlalu penting, ya, tapi ada di dalam Ibnu Katsir. Nah, tiga utusan ini terus berdakwah. Jadi ada yang menerima, tapi di awal sebelum masuk qaryah tersebut. Jadi Pondok Rangon, ya, ceritanya nih kita permisalkan, sebelum masuk ke Pondok Rangon, dakwah itu diterima hanya kepada satu orang. Tetapi akhirnya ketika masuk sini malah penentangan dan dakwah itu ditolak oleh kaum tersebut, ashabul qaryah tersebut, ya, penduduk qaryah tersebut. Dan mereka mengatakan inna ilaikum mursalun, kami adalah utusan, ya. Qalu ma anta illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka ini penduduk qaryah, penduduk kampung ini mengatakan, masa kamu rasul? Kamu kan sama kayak kita, basharun misluna. Kamu kan sama seperti kita manusia, ya. Padahal Tuhan itu tidak pernah mengutus pada kami utusan, dakwah atau siapa, tidak pernah. Nah, ini penolakan mereka begitu. Karena mentang-mentang sama, nah, karena Rasulullah kan juga dari manusia, ya. Basyarum mislukum, inni basyarum mislukum, saya basyar seperti kalian, seperti manusia yang lain. Maka dari itu mereka menolak dakwah dari Rasul-Rasul ini, ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa balaghul mubin. Ya, mereka meyakinkan bahwasanya kita adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk berdakwah membawa kebaikan, ya. Dan tugas Rasul, tugas orang yang berdakwah balaghul mubin. Balaghul mubin. Jadi apa balag itu? Menyampaikan. Mubin adalah sesuatu penjelasan. Nah, ini, ya. Maka di sini selaras dengan surat Yasin, ya. Jadi pertama adalah laqad haqqa, sudah jelas Al-Qur'annya, penyampaiannya bagus, baru innama tunziru manittaba. Jadi baru kasih peringatan. Jadi ada busyra, ada nadhira, ada kabar gembira. Maka Quran sebagai busyra juga, sebagai nadhira juga, peringatan. Jangan peringatannya diawalkan, tetapi ya, pertama diberikan motivasi. Seperti mendidik anak itu, kalau langsung peringatan tanpa jelas balaghum mubin, tanpa jelas penjelasan yang jelas, nanti anak misalnya sholat hanya sekedar sholat saja. Ada kisah, ya, seorang ibu-ibu datang mencurhatkan bagaimana kondisi anaknya, ya. Jadi anaknya itu dari kecil sekolah Islam, ya, terus kemudian SMP-nya mondok, SMA-nya mondok, kuliah nggak sholat,
dia memutuskan untuk tidak sholat. Dan ketika disuruh sholat, ya disuruh sholat saja, itu mengatakan, "Bu, capek, saya dari kecil sudah sholat, dan saya cuma lihat sholat itu cuma suatu gerakan atau olahraga di depan Tuhan yang tanpa makna." Itu saja. Karena dia tidak ada balaghul mubin, penjelasan kenapa kok sholat, kenapa, banyak saja kenapa, siapa, bukan apa ya, bagaimana, atau tapi kenapa kok sholat, itu harus dijelaskan kepada anak. Mungkin dari waktu kecil, oh yang sholat itu orang yang hebat, terus kan sampaikan motivasi-motivasi, sehingga ketika diingatkan, oh ya, cukup diingatkan sholat, oh iya, seperti ada polisi, oh helmnya, oh iya, jadi langsung tahu, oh iya gitu. Tapi kalau yang nggak jelas, penjelasan yang tidak jelas, maka dia juga ragu-ragu untuk mengamalkan amalan tersebut. Nah ini terjadi, bukannya mengada-ngada, terjadi, sehingga dia tidak sholat. Ya, maka haqqa qaulu ala, jelas, kemudian innama tundiru. Nah begitu pun juga seorang dai di sini balaghul mubin, menyampaikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Nah, jangan langsung dikasih beban. Maka perlulah Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah sebelum nanti di Madinah. Kalau di Madinah sudah enak, puasa 1 bulan, Ramadan ada, perang terus ya, zakat, wakaf ini ya. Tapi kalau di sini apa materinya dakwanya? Tentang gaib, tentang yakhshawna bil ghaib, ya, tentang Allah, tentang hari kiamat. Itu materinya, hari kiamat, ya. Maka kalau kita lihat surat-surat Makkiyah itu menjelaskan tentang ketuhanan, ya, kepercayaan, keyakinan, akidah, kemudian hari-hari akhir, itu Makkiyah. Nanti Madaniyah baru hukum-hukum. Lah bagaimana mereka menjalankan syariat Islam kalau imannya tidak? Nah, kalau sekarang kebalik, orang iman belum kuat langsung dipaksa untuk mengamalkan syariat Islam, imannya belum kuat. Bukankah perintah puasa Ramadan itu untuk orang yang beriman, bukan untuk orang Islam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, amanu kan kutiba alaikumusiyam, bukan ya ayyuhan nas, ya, bukan untuk semua manusia. Maka tidak heran orang yang Islam nggak puasa, ya memang iya. Tanya, satu orang Islam nggak puasa? Iya, karena memang ayat puasa untuk orang yang beriman, bukan untuk orang Islam, ya. Orang yang beriman pasti Islam, orang yang Islam belum tentu beriman. Ya, mereka ini balaghul mubin, tugasnya menyampaikan saja. Kalau semalam kita tadabbur al-ghasyiyah, ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Jadi sudahlah, hanya sebagai mudzakir, peringat saja, ingatkan. Jangan menghakimi, jangan malah menjerumuskan, wah ini nggak jelas, ini orang didakwahi malah nggak mau. Enggak, ingatkan saja, nyampaikan, balaghul mubin. Ya, kalau penyampaian tentang balaghul mubin, tabligh, balagha yuballighu tablighan, ini perintahnya jelas sekali. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Perintah dakwah baligh ini, menyampaikan ini semua rasul dapat. Ya. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang telah turun kepadamu. Kalau engkau tidak menyampaikan, engkau tidak mengamalkan apa yang ada pada dirimu ini. Ya, baligh, ya. Sampaikan. Yang menyampaikan namanya muballigh, ya. Orang yang menyampaikan. Qalu inna tatayyarna bikum. Kamu datang ini malah rusak tatanan ini. Dulu ada tatayyur itu kepercayaan. Oh, ada ayam berkokok. Oh, ada burung berbunyi. Oh, ada burung yang hinggap kemana. Oh, ini tatayyur, ya. Dengan hewan ini tatayyur, mengakibatkan kepercayaan mereka itu kepada hewan yang objek itu, ya, menjadi objek itu. Oh, bisa bermanfaat, bisa kemadharatan yang didapatkan. Nah, ini tatayyur, ya. Manfaat dan madharat bukan dari Allah, tetapi dari apa yang mereka lihat objek ini, itu hewan, misalnya burung, ya, atau ayam, tatayyur. Kamu datang ini, para utusan ini malah merusak tatanan. Dulu kami percaya dengan hal tersebut, tapi kamu datang ini kok jadi rusak. Kepercayaan kami terganggu. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya, kalau kamu tidak berhenti, ya, kami akan siksa. Akan siksa. La yarjumannakum, akan kami rajam, lempar batu, dan kami akan siksa dengan siksaan yang alim, yang pedih, yang dahsyat. Nah, kami akan siksa kamu. Inilah risiko dai, ya. Nah, ke dai lagi ini, ya. Qalu ta'irukum ma'akum.
Ya, lah kamu begini itu kan karena kamu sendiri, ulah kamu sendiri. Orang gampang tinggal percayai Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, kamu buat-buat sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum. Lah kamu membuat aturan begini, kepercayaan sendiri yang kamu perbuat. Kenapa kok jadi nyalahkan orang? Kami hanya membawa dakwah ini. Bal antum qaumun musrifun, dan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Hebatnya ya, ini hanya sampai di situ kisah dakwahnya itu, tetapi dilanjutkan sama orang-orang penolong dakwah. Ingat ya, dakwah penceramah, ustadz itu nggak bisa mulus kalau tidak dibantu dengan orang-orang yang penolong dakwah. Ada dai, ada penolong dai. Dia mungkin bukan ustadz, bukan dai, tapi nolong. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Yang tadi kita sampaikan, ada satu orang yang beriman di pojok. Aqsa itu pojok, maka masjid Aqsa itu masjid yang jauh dan pojok jauh di sana, itu Aqsa ya. Yang jauh di sana, yang tadi di awal ya, kalau di sini misalnya awal masuk kepada orang-orang, ketemu orang yang beriman, nah itu ya, yang lainnya belum, malah masuk ke tengah, ke kota Madinah malah ditolak. Nah, orang itu cepet-cepet datang ya, ketika para tiga dai ini mau dihukum. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sudahlah, ikuti saja, ikuti. Saya tahu ini orang bagus, orang soleh, ikuti. Dia nggak punya ilmu, nggak pakai dalil, nggak, ikuti, tolong ikuti. Menyampaikan kepada penduduk Madinah ini, tolong ikuti ini. Nah, ini penting ya. Jadi istilahnya nggak bisa dalil, nggak bisa berdakwah, tapi menyediakan fasilitas untuk itu. Nah, ini penting juga. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi bukan yang hanya dakwah saja, yang memudahkan, yang nawarin, ayo kajian, nah ya, ayo ke masjid misalnya, atau ayo coba ketemu. Nah, ini cuma ya, qala ya qaumi ittabi'u, ikuti ya, bukan langsung dakwah, datang wahai penduduk Madinah atau penduduk kota, tidak, tetapi apa, ayo ikuti saja orang ini mursalin, orang ini adalah utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang ini karena tidak mengharapkan apa-apa dari Anda. Ya kan? Anda kalau ikutin kan gratis, enggak suruh bayar. Datang ke masjid juga gratis, enggak suruh bayar, ya. Maka ikuti. Nah, ini ya, ada penolong-penolong dakwah, pembantu-pembantu dakwah itu ada. Ya, tanpa ini sulit. Sehingga ini perlu ada, dicantumkan oleh Allah di dalam surat Yasin. Nah, lengkap. Makanya tadi qalbul Quran ya, inti sari dari Quran Yasin ya, karena tadi ternyata banyak yang dibahas. Ini baru ayat 21. Wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Mengapa aku tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakanku. Ya. Allah yang menciptakan, fatarani wa ilaihi turja'un, dan kamu akan dikembalikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dzur ya, keburukan, kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Tuhan-Tuhan, engkau mengambil Tuhan-Tuhan atau takhiduna, engkau mengambil Tuhan-Tuhan min dunihi, yang nanti itu selain Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan manfaat, kan tidak, mendapat memberikan madarat, kan tidak. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah fi dhalalim mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya. Itu orang yang tadi, ini cerita masih orang yang tadi tentang bagaimana ayolah beriman kepada Allah. Ya. Saya itu dolal dulunya, saya itu sesat dulunya. Nih, orang ini sadar. Ini bukan cerita yang dai-nya lagi, pembantunya tadi. Membantu dai tadi, yang membela dai ini. Karena apa? Orang yang tadinya marah ke dai-nya, utusannya, sekarang marah ke pembantunya. Oh, kok melo-melo ini. Kamu kok ikut-ikutan sih? Saya mau marah ke ustadznya, tapi kamu ikut-ikutan, kamu kena marah juga. Ya, inilah, bukan hanya dai-nya yang kena, ya, pembantu dakwah juga kena. Tapi dia dengan cerdasnya, kenapa kok beribadah selain Tuhan? Engkau mengambil Tuhan yang tidak memberikan manfaat dan madarat. Saya itu telah dolal mubin. Terus kemudian dia sadar, ya, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Saya tenang saja, wahai utusan, saya tetap beriman. Nah, ini ya, ini sesosok yang membela, diabadikan di dalam
Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.